Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya ada dua kemungkinan. Pertama menikmati, kedua kekenyangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedua-duanya insyaallah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan bisa melihat layar proyektor infocus yang dekat dengan monitor TV, bisa dilihat karena saya menjelaskan banyak mengambil gambar karena kita ingin ngaji. Karena kita tidak mungkin bisa menikmati sesuatu kalau kita tidak kenal dan tidak tahu apa yang mau kita nikmati. Bagaimana tadi saya nikmatnya makan di rumah Tuan Haji Syekh Mat, enak sekali. Kenapa Ustaz bisa menikmati? Karena saya tahu bahwa itu adalah daging salai dengan, pokoknya kalau saya ceritakan bisa jadi dosa. Ada santannya, ada daun ubinya. Tahu kita apa yang kita makan itu. Begitu juga dengan ke Malaysia. Gimana kamu kemarin di Malaysia? Masya Allah, tabarakallah, nikmat. Sampai kamu ke Menara Kembar Petronas? Enggak, cuman di airport aja. Dia tidak tahu apa isi Kuala Lumpur, apa isi Malaysia. Oleh sebab itu maka kita menyambung apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita mesti kenal dulu. Termasuk mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu di dekat pintu ada namanya Ustadz Idris dari Darun Najah Jakarta. Bertugas sekarang di Pekanbaru, bergabung dengan kami di Tafakuh di bidang dakwah dan kajian. Nanti kalau ketemu bersalaman, insya Allah nikmat karena sudah kenal. Kalau sebelumnya tidak. Kemudian ada yang duduk pakai peci, pakai kacamata, itu sahabat kami dari Jakarta, tidak ikut bersama kita umroh, hanya datang saja ingin ikut tausiah malam ini dan tanggal 7 malam 8. Karena 8 pagi kami akan bertolak menuju tanah suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau Al-Mukarram Ustadz Ghazali. Kalau ke Arab Ghazali, kalau ke Amerika Gonzales. Kemudian ada Ustadz Arif. Ustadz Arif yang pakai baju hijau yang mengambil gambar. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang bagus-bagus di YouTube pengajian, itu Ustadz Arif yang mengambil. Sedangkan yang mengupload, yang melihat, yang meneliti video kita itu Ustadz Hidayat yang sedang duduk di depan laptop. Ini mesti kita kenali satu-satu. Dan mereka adalah sahabat dakwah. Saya selalu memperkenalkan ini adalah sahabat dakwah. Yang lain tidak saya perkenalkan karena tak jelas nampak saya dari jauh, saking jauhnya. Adapun yang tadi memberikan materi kepada kita itu adalah guru kami Al-Mukarram Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, doktor dari University Malaya, MA dari IIU International Islamic University, kemudian LC dari Al-Azhar Mesir. Jadi kalau ibu bapak tadi mendengar agak-agak bunyi Malaysia karena beliau memang lebih lama di Malaysia daripada di Riau. Di Riau baru sekitar 10 tahun, sedangkan di Malaysia lebih 12 tahun. Dan malam ini kita bertemu semuanya dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa. Karena ini perjalanan tidak disentuh oleh rasional akal. Tapi bukan berarti akal kita hilangkan. Karena kalau hilang akal justru ibadahnya tidak diterima. Karena syarat ibadah umrah diterima baligh berakal. Siapa yang tidak berakal tidak wajib. Anak-anak ibu yang ikut, orang tuanya dapat pahala. Dan nanti setelah dewasa mereka menjadi anak yang soleh solehah. Dan setelah tua dia pula akan mendidik anak-anaknya sebagaimana dulu bapak ibu membawa mereka, mereka pun akan membawa anak cucu mereka di masa akan datang insyaallah. Amin. Maka dari mulai keluar rumah tadi kita sudah mulai berdoa, bismillah, atas nama Allah
amantu billah, lagi-lagi iman. Perjalanan yang panjang, uang keluar, keringat, lelah, letih, tapi kalau dijalani dengan iman, maka semuanya menjadi nikmat. Sebagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestina, sebagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Babilonia menuju Palestina, sebagaimana perjalanan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Atas nama Allah, amantu billah, dan iman kepada Allah. Nah, ini mesti dirasakan betul dalam hati, karena banyak juga orang, gimana perjalanan umrah itu, badan capek, kerja tinggal, rumah tinggal, duit habis, badan lelah. Apa yang bisa menebus itu semua? Alhamdulillah, Lakers sudah banyak. Oh, itu tidak bisa menebus, karena sesuatu yang kepuasan batin tak bisa ditebus oleh materi. Maka mesti banyak berserah kepada Allah. Bismillah, amantu billah. Usaha sudah, ikhtiar sudah, maka kemudian tawakkaltu ala Allah. Kalau sudah usaha, sudah ikhtiar, terjadi juga di luar kemampuan kita, maka tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan diri, karena kita sudah berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tulisan yang tertulis di bawah singgasana Arasy. Oleh sebab itu, kalau terjadi kesulitan, mungkin dalam perjalanan nanti lambat bisnya, atau lama tegak berdiri, bisnya salah jemput, salah pintu, atau lama pembagian kunci, atau duduknya sudah dari tadi, makanan belum juga datang, atau macam-macam, tak ada jalan lain kecuali la haula wala quwata illa billah. Tapi bukan berarti tidak ditanya, harus ada juga usaha dan ikhtiar. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan doa safar, dihafal dengan baik. Bagi yang tidak hafal, karena seringnya nanti pembimbing mengucapkan sebelum kendaraan bergerak, insya Allah dia menjadi hafal. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safrina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tumi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar. Walaupun kami meninggalkan keluarga, tapi engkau ada bersama kami ya Allah. Wal khalifatu fil ahl, kami tak perlu resah atas apa yang kami tinggalkan. Mungkin anak bapak ibu yang sedang sekolah, yang sedang kuliah tinggal, karena saat kita merasa sepi, ada Allah bersama kita. Dan kita saat merasa risau, gundah, sedih, galau, juga keluarga kita ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah dari semua yang tidak baik, semua yang negatif, semua yang merusak pikiran, baik dalam masalah mal, harta, maupun dalam masalah ahl, keluarga. Karena dua ini saja yang menjadi pikiran manusia, mal, ahl, mal, harta, ahl, keluarga. Ini pun dimintakan kepada Allah supaya hati kita tidak risau. Karena kalau hati risau, kacau, sulit untuk menikmati sesuatu. Susah kita untuk menikmati makanan, pakaian, tempat tinggal kalau hati kita kacau. Apalagi memang kenikmatan itu letaknya di hati. Bagaimana mungkin hati merasakan kenikmatan kalau dia sedang dalam keadaan kacau? Maka tak ada lain kecuali berserah kepada Allah. Orang lain menyebutnya relaksasi, rileks sejenak, pejamkan mata, tarik nafas, kosongkan pikiran. Orang lain menyebutnya kontemplasi, ada lagi yang menyebutnya meditasi. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita zikir, berserah diri kepada Allah, berdoa. Yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah al-ali, dia yang maha tinggi, al-azim, dia maha agung. Di antara doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Diulang berkali-kali. Daripada membicarakan yang tidak-tidak, daripada lidah berkata sumpah serapah caci maki, maka memperbanyak Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau yang menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana,
Segala yang sulit, yang susah, yang rumit, yang jelimet. Idza syi'ta, kalau kau berkehendak, maka dia menjadi mudah. Lalu kemudian insyaallah kita pun akan sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika itu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, 3 yang kita minta. Allahumma inni as'aluka khairaha, aku minta kebaikan kota Madinah, wa khaira ahliha, kebaikan penduduk Madinah, wa khaira ma fiha, kebaikan isi Madinah, kebaikan kota Madinah, kebaikan penduduk Madinah, kebaikan isi yang ada, yang akan kita lihat, yang akan kita kunjungi, yang akan kita nikmati di Madinah. Dan minta perlindungan dari yang 3. Allahumma inni a'udzubika min syarriha, kalau ada kejelekannya, keburukannya, ketidakbaikannya, aku minta lindung kepada Allah supaya dijauhkan. Wa min syarri ahliha, mana tahu ada penduduknya yang tidak baik, aku juga mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Wa syarri ma fiha, dan segala kejelekan yang ada di dalamnya. Kita tahu semuanya baik, karena kota ini kota Rasulullah SAW. Yang jahat itu bukan kotanya, yang jahat itu bukan sahabat Nabi, yang jahat itu bukan Islamnya. Tapi ada manusia-manusia, sejak zaman dulu pun sudah ada. Kalau ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Maka kita minta perlindungan supaya dijauhkan dari yang jelek-jelek tadi. Lalu kemudian kita lanjutkan doa memasuki kota Madinah. Allahumma hadza haramu rasulika, ya Allah, ini adalah kota mulia. Haram artinya mulia, haram mulia. Al-Masjidil Haram, masjid yang mulia. Ini tanah haram, ini tanah mulia. Ini khamar haram, kalau diminum maka hilang akal, menghilangkan kemuliaan. Ini perbuatan LGBT haram, kalau dilakukan menghilangkan kemuliaan. Oleh sebab itu disebut di Al-Masjidil Haram, masjid yang mulia. Berada di tanah haram, tanah yang mulia. Pakaian ihram, pakaian yang mulia. Tapi disebut juga perbuatan ini haram, karena kalau dilakukan akan menghilangkan kemuliaan, kehormatan, keagungan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aku sudah bisa masuk ke dalam kota haram yang mulia ini, faj'alhu li wiqayatan minan nar, maka haram pula lah dagingku ini masuk dalam api neraka. Wa amanatan minal azab, aman dari azab. Wa su'il hisab, dan aman pula dari buruknya perhitungan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita akan dibawa untuk menempati pondokan kita masing-masing. Bapak Ibu bisa lihat yang putih di tengah itu Masjid Nabawi. Putih di tengah Masjid Nabawi, titik hijau itu adalah kubbat khadra, kubah hijau. Di bawah kubah hijau itulah makam Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang warna-warna biru, kuning, merah, ini adalah hotel-hotel di sekeliling Masjid Nabawi. Ini arah kiblat. Perempuan masuk dari 2 pintu, pintu kiri dan pintu kanan dari arah belakang. Lalu kemudian ini tempat-tempat tinggal kita sekeliling. Adapun yang paling besar, yang paling luas hijau ini adalah pemakaman baqi. Itu bukan tempat tinggal kita, tapi kalau ada yang mau bisa juga. Dan ke sana itu tidak request, permintaan banyak orang yang ingin tua berangkat ke tanah suci, ingin mati di Makkah, tidak. Dan oleh sebab itu maka kita hanya berziarah saja ke sana, insyaallah mengambil iktibar pelajaran. Kita lanjutkan hari pertama, masuk ke Masjid Nabawi. Tentu beda pintunya. Laki-laki akan masuk dari pintu depan, Babus Salam, pintu keselamatan. Sedangkan perempuan masuk dari pintu belakang, arah kiblat depan. Di belakang ada kiri dan kanan. Nanti bisa dilihat dari pagar kayu. Nah, itu tempat masuknya perempuan. Babun Nisa, ada pintu khusus untuk perempuan. Banyak-banyak bersolawat. Kalau di tempat kita juga banyak bersolawat. Setiap majelis kita bersolawat. Tapi khusus di kota Nabi Muhammad SAW, kita banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, waghfir li dhunubi, ampunkan dosaku, waftah li abwaaba rahmatik, bukakanlah pintu rahmatmu untukku ya Allah. Lalu kemudian masuk ke dalam, terus nanti akan melihat. Ini saya jelaskan dulu bagi yang laki-laki dulu.
Laki-laki akan melihat 3 pintu yang mirip sama. Perempuan tidak melewati ini karena perempuan dari belakang. Maka saat lewat inilah laki-laki mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup sekali. Andai dia tambah Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatullah, Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak salah. Lalu kemudian melangkah 1 langkah. Jadi kalau dia Assalamualaikum ya Rasulullah, lalu melangkah 1 langkah, Assalamualaikum ya Abu Bakr as-Siddiq, kemudian melangkah 1 langkah, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Karena posisi makamnya di dalam. Ini adalah posisi makam di dalam. Ini makam Nabi Muhammad SAW. Ini di belakangnya makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di belakangnya makam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di dalam ruangan kamar ini ada 3 makam. Ada kekeliruan. Orang menganggap ini 3 makam terpisah. Di sini 1 makam, di sini 1 makam, di sini 1 makam. Ini tidak benar. Kita mengucapkan salam itu di sini, Assalamualaikum ya Rasulullah, melangkah 1 langkah, karena perbedaan kepala ini 1 langkah. Ini arah kiblat, ini posisi kepala Nabi, ini posisi kepala Sayyidina Abu Bakar, ini kepala Sayyidina Umar bin Khattab. 3 saja. Sedangkan Utsman bin Affan makamnya di pemakaman Baqi. Nanti akan saya jelaskan tentang isi Baqi. Inilah isi makam yang kita lihat dari luar, ini bagian dalamnya. Lalu kemudian inilah nampak laki-laki yang mulai berjalan melewati 3. Mulai pelan-pelan. Assalamualaikum, dari sebelum sampai banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttat anhu asyra sayyiat, ditutupi, diampuni, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka setelah sampai tepat di depan, barulah mengucapkan, dari mulai sini berjalan pelan-pelan sampai ke depan pintu, barulah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakr as-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar Ibn Al-Khattab. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Dia tinggal di kota Madinah. Tapi kalau dia pulang bisnis, pulang dagang, dia tidak langsung pulang ke rumah. Tapi dia berhenti sejenak di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya, begitulah sayangnya. Lalu bagaimana dengan kita yang sedang berada di Seremban Negeri Sembilan, Malaysia? Apakah ucapan salam kita dari sini disampaikan? Ya, karena dalam hadis dikatakan innalillahi sayyahin. Allah itu punya malaikat yang berkeliling di atas muka bumi. Dia bukan malaikat maut mencabut nyawa. Dia bukan malaikat Mikail penurun rahmat hujan. Dia bukan malaikat Israel. Dia adalah malaikat yang mencari orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka salam kita dari Negeri Sembilan, dari Seremban, akan dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan salawat kita. Makanya kita mengucapkan salam Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Apalagi memang betul-betul berada di depan makam Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi punya kehidupan barzakh yang khusus, tak sama dengan kita. Maka dia punya kehidupan yang khusus, diberikan Allah khususiyah. Maka itu berlomba-lomba orang untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, supaya salam itu dibalas oleh Nabi. Dan balasannya 3. Waalaikumsalam. Engkau pun mendapatkan keselamatan, selamat keluargamu, selamat hidupmu, selamat hartamu, selamat nyawamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, Allah memberkahi rezekimu, Allah memberkahi anakmu, Allah memberkahi hidupmu, Allah memberkahi umurmu. Itu yang diinginkan dari ucapan salam kepada Nabi. Nabi tak perlu salam kita, karena tanpa kita ucapkan salam, Nabi sudah selamat. Salam kita bukan untuk Nabi, tapi kita ingin mendapatkan balasan dari Nabi untuk kita langsung di depan makam Nabi. Oleh sebab itu merasakannya bukan dengan lidah, merasakannya bukan dengan telinga, merasakannya bukan dengan tangan,
tapi rasakan dengan hati tegak di depan makam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Kita lanjutkan. Inilah posisi bapak nanti berjalan, ibu dari belakang. Ini kiblat kemari, menghadap kiblat depan kemari. Bapak akan masuk dari pintu Babu Salam, sini berjalan terus. Yang pertama kali yang akan bapak temukan adalah mihrab. Mihrab artinya tempat posisi imam. Dulu pernah imam berada di sini. Lalu setelah lewat posisi imam, bertemu dengan mimbar. Inilah mimbar tempat Nabi Muhammad SAW dulu menyampaikan khutbah. Setelah melewati mimbar, lalu bapak akan bertemu dengan mihrab. Mihrab adalah tempat Nabi memimpin sholat. Loh, mihrabnya kok ada dua Pak Ustaz? Dulu Nabi memimpin sholat di mihrab ini. Ketika masjid ini mengalami perluasan besar, maka kalau di sini tetap posisi imam tidak seimbang, tidak di tengah, maka bergeser posisi mihrab ke samping. Maka ini pernah mihrab. Tapi sekarang dua-dua tidak dipakai. Imam tidak di sini, imam tidak di sini. Lalu imam yang sekarang posisinya di mana? Imam yang sekarang posisinya di sini. 3 nanti mihrab Bapak akan temukan di dalam Masjid Nabawi. 1 asli mihrab tempat Nabi. 2 ketika perluasan Masjid Nabawi. 3 yang dipakai sekarang. Sedangkan posisi Bapak berjalan di sini. Lewat mihrab pertama, lewat mimbar, lewat mihrab kedua, terus inilah tembok dinding makam Nabi. Sampailah di depan makam Nabi. Lalu setelah mengucapkan salam, keluar. Pintu keluar ini namanya pintu Babul Baqi. Baqi pemakaman. Yang mengarah ke pemakaman disebut Babul Baqi. Maka masuk dari Babul Salam, keluar dari Babul Baqi. Satu persatu yang ada di dalam ini kita kenali dengan baik. Lalu apa yang hijau ini? Yang hijau ini itu yang dikatakan Nabi SAW, tulisannya besar di pintu. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku, ini mimbarku, ini rumahku. Raudhatun min riyadil jannah, ada taman-taman surga. Panjangnya 22 meter, lebar 22 meter, ke belakang 15 meter. 15 kali 22 meter. Yang akan mau masuk ke dalam ribuan bahkan jutaan orang. Tentu kita kembali lagi sabar, berusaha, bertawakal. Ingat, sholat di sini hukumnya sunat, tapi menyinggung perasaan hati orang, menyikut orang, menginjak orang hukumnya haram. Jangan hanya gara-gara mengajar yang sunat lalu kita melakukan perbuatan yang haram. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ini laki-laki dari sini. Nanti disinilah akan ada pagar, ring 1, ring 2. Polisi sudah mengatur untuk untuk supaya tidak berdesak-desakan. Adapun ini adalah tempat muazin. Disinilah muazin mengumandangkan azan. Bagi yang tegak di Taman Raudhah bisa melihat nanti muazin memanggil dari atas tempat, nampak kelihatan ke atas. Lalu kemudian dari mana ibu-ibu masuk ke Taman Raudhah? Ibu akan masuk dari pintu belakang, terus kemari. Bapak dari arah samping dan depan, lalu kemudian perempuan dari arah belakang. Ini tentang apa yang kita lewati menuju Babul Baqi. Kita lanjutkan. Ini adalah mengenal tempat yang lebih khusus. Tadi besar sekali. Saya jelaskan dari mulai mihrab pertama, mimbar, mihrab kedua, mihrab ketiga. Ini lebih khusus lagi. Yang di depan ini makam Nabi. Di belakang makam Nabi, makam Abu Bakar. Di belakang makam Abu Bakar, makam Umar. Kenapa bisa makam di dalam masjid? Bahwa ini dulu bukan masjid, ini adalah rumah Nabi. Di sebelah rumah Nabi, di sini Masjid Nabawi. Lalu kemudian ketika perluasan masjid, masuklah rumah itu ke dalam masjid. Tapi masih ada temboknya. Lalu kemudian ini adalah rumah Nabi, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini kamar Aisyah. Ini dulu kamar Aisyah dengan Nabi. Tapi begitu Nabi SAW meninggal dunia, maka ini disekat. Aisyah tidur di sini dan ini menjadi kubur 3.
kubur suaminya Nabi Muhammad SAW, kubur ayahnya Abu Bakar Siddiq, dan kubur sahabat dari ayahnya dan sahabat dari suaminya, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dulu dindingnya hanya biasa saja. Aisyah masuk ke dalam, rambutnya agak kelihatan sedikit, tidak terlalu rapat dia tutup. Ketika yang ada di makam ini cuma dua, makam Nabi dan makam Abu Bakar. Tapi begitu ada makam Umar, maka Aisyah masuk ke dalam lokasi makam ini. Aisyah masuk dengan menutup sangat rapat. Sahabat bertanya, "Wahai Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, dulu kenapa pakaianmu tidak begitu ketat kalau masuk ke dalam? Sekarang kenapa tiba-tiba pakaianmu begitu ketat?" Kata Aisyah, "Dulu aku masuk ke dalam yang aku temui suamiku. Dulu aku masuk ke dalam yang aku temui adalah ayahku. Tapi sekarang ada orang lain yang tidak mahramku. Padahal ketika itu ketiga-tiganya sudah meninggal dunia." Begitulah akhlak Aisyah radhiyallahu anha kepada Umar yang sahabat suaminya, sahabat ayahnya sudah meninggal pun dia tetap menjaga auratnya. Bagaimana dengan orang sekarang? Matanya melotot pun tidak dia jaga. Oleh sebab itu, maka ada hikmah-hikmah yang ingin kita ambil pelajaran dari perjalanan umroh kita, sehingga kita benar-benar mengambil iktibar pelajaran, jangan hanya sekedar lalu begitu saja. Kita ingin perjalanan ini perjalanan umroh yang penuh dengan ibrah. Lalu kemudian ini kamar Nabi dengan Aisyah, rumah Nabi dengan Aisyah, ini rumah Fatimah radhiyallahu anha. Di rumah Fatimah. Makanya di sini ada mihrab Fatimah. Mihrab artinya tempat sholat. Fatimah sholat sunat, ada tempat sujudnya, bekas tempat sujudnya diabadikan sebagai mihrab. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam. Ini komplek yang tertutup. Pintu masuk di samping disebut dengan bab Fatimah. Pintu Fatimah. Nah, ini pintu Fatimah. Ada mihrab tahajud, tempat imam khusus sholat tahajud. Inilah tempat-tempat yang mulia, bekas orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Nabawi. Ini bab Fatimah. Bentuknya kita bisa melihat dari luar. Bab Fatimah ada kuncinya, ada gemboknya. Nah, ini jendela, masuk jeruji besi, masuk. Lalu kemudian di dalam itu Ustadz pernah melihat? Enggak, dari internet. Oh, kalau gitu sama kita Pak Ustadz, sama. Lalu kenapa Ustadz bisa menjelaskan? Menjelaskan alam barzah kan nggak mesti mati. Oleh sebab itu saya ingin bahwa kita semuanya mengerti apa yang kita jalani, apa yang kita lihat, supaya kita merasakan perjalanan ini betul-betul perjalanan. Jangan sampai kita salah cerita ketika nanti pulang. Gimana perjalanan kemarin? Masya Allah, belanjanya luar biasa. Karena jangan lupa, ini masjid, ini hotel. Ini masjid, ini hotel. Antara hotel dan masjid ada pasar. Maka orang yang sekali ke masjid, 2 kali ke pasar, sehingga tidak berkesan. Bukan berarti kalau kita pergi umroh tidak belanja, tetap. Tapi ada target yang mau kita capai, ada yang kita kenali. Oh, di dalam ini tempatnya Aisyah, tempatnya Fatimah. Lalu kemudian kita menjadi penasaran, mencari-cari siapa sih Aisyah itu, siapa sih Fatimah itu, siapa sih suaminya Sayyidina Ali itu, bagaimana dengan anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu kemudian Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Nah, itu membangkitkan semangat dan mengenal. Karena orang akan mencari tahu dari pancingan-pancingan itu. Dia ingin mencari tahu. Lalu kemudian inilah tempat Fatimah. Ini kamar Fatimah yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kamar Nabi dengan Aisyah. Nah, ini dinding. Ini kamar Ali dengan Fatimah. Makanya jangan heran kalau ada hadis ketika Nabi sedang khutbah, di sini mimbar Nabi. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba Nabi turun dari mimbar, mengendong cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Sahabat semuanya heran.
Kenapa kau gendong cucu? Rupanya Hasan dan Husain sedang rebutan kain berwarna merah. Lalu kemudian Nabi naik ke atas mimbar dan berkata, innama awwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah anak-anak ini ternyata ujian, cucu-cucu ini ujian, kata Nabi SAW. Jadi kita terbayang cerita itu. Bagaimana mungkin Nabi di masjid gendong cucu? Ternyata Nabi rumahnya di sini, mimbarnya di sini, rumah Fatimah di sini. Hasan dan Husain lari-lari di sini. Nabi sedang khutbah, dia lihat cucu berkelahi, dia turun, habis itu dia naik lagi. Ada gambaran kita, sehingga kita betul-betul mengenal titik-titik di mana tempat Nabi, di mana tempat Aisyah radhiyallahu anha, di mana tempat Khadijah, di mana tempat Sayyidina Ali, di mana tempat Sayyidina Hasan, di mana tempat Sayyidina Husain, di mana Nabi sholat, di mana letak sahabat. Itu yang saya inginkan dari penjelasan ini, makanya bergambar. Nah nanti yang flash disk bisa dilihat, bisa, makanya saya minta supaya ada monitor, ada slide. Saya tidak mau tablik akbar berlalu begitu saja, harus ada kenangan gambaran yang bisa kita bawa pulang. Lalu kemudian inilah posisi yang sekarang sedang dibuat replikanya. Ini makam Nabi, ini kepala, ini makam Abu Bakar, ini kepala, ini makam Umar, ini kepala. Dipasang dinding, lalu disinilah Aisyah tidur. Lihatlah betapa kecilnya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau Fir'aun istananya besar di Luxor, Qarun istananya besar, tapi bagaimana kesederhanaan. Inilah yang membuat orang akan meneteskan air mata ketika melihat replika rumah Nabi. Ini yang akan membuat orang terenyuh, sehingga nanti ketika pulang yang bangkit justru semangat bagaimana bersedekah, semangat menyekolahkan anak yatim, semangat membangun pondok tahfiz Al-Quran. Balik dari umroh itu begitu kesannya. Nanti ada reuni alumni umroh, kesan masing-masing. Gimana Bu kesannya? Nyesal nggak beli jilbab apa kemarin? Bukan itu, tapi kesannya saya kalau tahu begitu kemarin rumah yang di sana itu saya jual aja. Untuk apa? Untuk rumah tahfiz Quran. Setelah melihat bagaimana kamar Nabi dan kamar Aisyah. Inilah kamar dulu yang jadi satu. Setelah Nabi meninggal dimakamkan. Kenapa Nabi dimakamkan di sini? Kenapa jenazahnya tidak dibawa aja keluar? Di luar kan lapang. Kata orang Makkah, jenazah Nabi Muhammad SAW dibawa ke Makkah karena dia orang Makkah. Kata orang Madinah, tidak, jenazah Nabi harus dimakamkan di Madinah karena Nabi meninggal di Madinah, maka dimakamkan di Madinah. Ikhtilaf antara sahabat. Maka datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan hadis, nahnu ma'asirul anbiya nudfanu min haitsu namutu. Kami para nabi dimakamkan di mana kami meninggal, di situ makamkan kami. Makanya jenazah Nabi tidak dibawa keluar dari kamarnya. Di sini Nabi meninggal, di sini tempat tidurnya. Ini juga menunjukkan bagaimana posisi tidur sunnah. Ini arah kiblat. Kalau kita tidur, kepala kita di sebelah ini menghadapnya ke arah kiblat. Kiblat kemana Ustaz? Ke sana kiblat. Kepala Nabi di mana? Sini. Miringnya kemana? Miring ke kanan. Maka kepala miring menghadap ke kiblat. Aisyah di mana kepala Aisyah? Di sini. Kepalanya ke sana. Ini kepala Nabi Muhammad SAW. Bagian kepala Sayyidina Abu Bakar, Umar. Jadi dengan melihat ini banyak pelajaran tentang kesederhanaan hidup, tentang bahwa Nabi berpesan nanti kalau aku mati jenazahku jangan dibawa kemana-mana, dimakamkan di tempat aku meninggal. Tapi hadis ini tidak boleh diamalkan. Jangan nanti bapak berpesan sama ibu, nanti kalau aku mati makamkan di kamarku. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu diamalkan, ada khususiyah. Nah ini. Lalu setelah Nabi meninggal, Abu Bakar tidak ingin berpisah dengan Nabi. Kata Abu Bakar, di dunia aku berteman, dulu di gua dikejar-kejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka setelah meninggal pun aku ingin makamku dekat juga. Umar juga ingin begitu, aku tidak ingin keluar. Akhirnya 3 makam ini menyatu dalam satu ruangan. Aisyah tidak keluar dari kamarnya. Dipasanglah dinding, tinggallah Aisyah. Ini dinding lagi, lalu kemudian di sini rumah Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali. Di samping ini, inilah Taman Raudhah. Kita lanjutkan.
Ini yang sekarang. Ini posisi kepala yang menonjol. Yang hijau ini adalah kain sutra, sebagaimana kiswah dalam bagian dalam Ka'bah. Hijau. Mana posisi raudhah sekarang Pak Ustaz? Raudhah sini. Nih. Sebelah kiri ini raudhah. Posisi kita ziarah di mana? Kita ziarah dari sini, laki-laki. Jadi ketika Bapak berziarah dari depan, nanti Bapak lihat ada lobang untuk mengintip. Untuk lobang, dari lobang itu bisa kelihatan nampak sutra berwarna hijau bertuliskan la ilaha illallah. Itulah kain kelambu makam Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian kepalanya. Di belakang ini makam Abu Bakar, di belakang ini makam Umar. Posisi taman raudhah di samping. Jadi kalau Bapak kebetulan iktikaf di raudhah, dapat malam, maka Bapak menghadap kepala Nabi SAW. Kebetulan Bapak iktikaf di sini malam, maka Bapak sedang menghadap kepala Nabi SAW. Saat Bapak lewat di depan mengucapkan salam, saat itu Bapak sedang menghadap wajah Nabi. Karena orang yang meninggal wajahnya menghadap ke kiblat. Maka saat mengucapkan salam, berhadapan wajah Bapak dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Saat Bapak berada di samping di Taman Raudhah, saat itu Bapak sedang berhadapan dengan ubun-ubun kepala Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran nanti kalau kelihatan orang di sini melelehkan air mata menangis. Kamu tadi nangis kenapa? Aku membayangkan bagaimana dekat dengan ubun-ubun Nabi. Kamu tadi nangis kenapa? Aku nggak bisa keluar, terjepit. Beda antara orang yang punya pengetahuan dengan orang yang hanya punya uang materi. Karena materi tidak bisa menyentuh hati. Yang bisa menyentuh hati adalah ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa materi hampa. Materi tanpa ilmu dusta. Alhamdulillah ibu bapak dilapangkan rezeki, tapi juga diberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ini berbuah menjadi amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah isi Taman Raudhah. Karpetnya berwarna hijau muda. Inilah mimbar. Mimbar ini dulu hanya 3 lantai saja. 1, 2, 3. Nabi kalau khutbah di lantai 3, di anak tangga yang ketiga. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar tidak sanggup tegak di tempat tegaknya Nabi. Maka Abu Bakar tegak di lantai anak tangga nomor 2. Umar tidak sanggup tegak di tempat tegaknya Umar. Umar tidak sanggup tegak di tempat tegaknya Abu Bakar, maka Umar tegak di lantai anak tangga yang pertama. Begitulah akhlak mereka. Tapi kemudian berganti. Ini mimbar yang sekarang tinggi naik ke atas, di pintunya. Inilah mihrab. Sekarang ini ditutup, diletakkan rehal tempat baca Quran, karena orang berduyun-duyun berdesakan ingin sholat di tempat sujudnya, mengambil barokah tempat sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi imam yang sekarang persis di depan mihrab. Ini mihrab antara mimbarku dan kuburku. Di sini kubur Nabi, di sini mimbar Nabi. Antara mimbarku dan kuburku, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Itulah posisi Masjid Nabawi yang asli pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika bapak atau ibu berada di sekitar ini, di Taman Raudhah, menghadap ke kiri, mana kiblat Pak Ustaz? Kiblat ke depan. Menghadap ke kiri makam Nabi. Mana bentuk dinding makam Nabi yang kami hadapi itu? Nah, ini dia. Ini dinding yang sedang Bapak hadapi. Ada tiang. Tiang yang pertama di sini namanya ustuana. Ustuana artinya tiang. Ada 3 tiang. Ustuana yang pertama, ustuana itu sarir. Sarir artinya tempat tidur. Mengapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang inilah dulu ada tempat tidur dari anyaman korma. Dan Nabi berbaring di atas tempat tidur itu. Ketika dia terbangun, berbekas anyaman kurma di pundaknya. Lalu sahabat mengatakan, kami ganti dengan kasur ya Rasulullah. Tidak, aku tidak layak di atas itu. Biarlah aku di atas anyaman kurma.
Tempat tidur bahasa Arabnya sarir. Sedangkan tiang ustuana. Disebut ustuanatus sarir karena di bawah tiang inilah tempat tidur baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira-kira perasaan orang yang berada di tempat tiang itu? Terbayang batin hakikat makrifat hatinya, bagaimana dia melihat tiang, melihat tempat tidur Nabi, walaupun tidak nampak di matanya, tapi hatinya bicara. Sebagaimana seorang laki-laki lewat di depan rumah makan, tiba-tiba nangis. Papa nangis kenapa? Dulu pernah makan sama mantan. Ini yang kamu lewati, ini bukan. Yang kamu lewati ini adalah tiang yang di bawahnya ada tempat tidur. Makhluk yang paling mulia, tidak dibukakan surga kecuali dia masuk pertama kali. Tidak akan ada hisab kecuali dia yang pertama kali memberikan syafaat. Lalu kemudian di atas anyaman kurma itu, itulah yang membuat orang akan luluh, membuat orang tahan berdiri berjam-jam hanya untuk sholat 2 rakaat. Itulah gambaran yang diberikan mukaddimah Dr. Mustafa Omar tentang bagaimana merasakan nikmatnya ibadah. Lalu kemudian setelah tiang sarir tempat tidur tadi, ini namanya ustuanatul haras. Tiang haras, harus penjaga. Kenapa penjaga? Karena Sayyidina Ali tegak berdiri di sana. Menjaga. Kalau datang nanti tiba-tiba musuh orang munafik menikam karena di sana ada orang Yahudi, maka Ali menjaga tempat tegaknya Sayyidina Ali. Ustuanatul haras. Bagaimana merinding membayangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anak pertama yang masuk Islam, orang tua yang pertama masuk Islam Abu Bakar, perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah, anak kecil pertama yang masuk Islam Sayyidina Ali. Meninggal syahid ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam, ayah dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, suami dari Sayyidatuna Fatimah. Oleh sebab itu maka melihat tempat-tempat ini membangkitkan semangat, membangkitkan kenangan. Lalu kemudian setelah itu ustuanatus sarir, tempat tidur, ustuanatul haras, penjaga, ustuanatul wufud, tiang wufud. Wufud artinya tamu. Nabi kalau menyambut tamu maka di bawah tiang ini ada tamu dari berbagai macam suku kabilah yang ingin menjumpai Nabi, ingin masuk Islam, ingin bersyahadat. Disinilah Nabi menemui mereka. Makanya Nabi pintu kamarnya di sini. Bilal bin Abi Rabah tidak berani qamat sebelum minta izin dulu ke Nabi. Setelah azan, sholat qabliyah. Nabi sholat qabliyahnya di kamar. Tidak pernah Nabi sholat qabliyah di luar. Nabi sholat qabliyah di kamar. Ketika mau iqamat, Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, apakah sudah boleh iqamat? Apa kata Rasul? Aqimis salah. Iqamat. Barulah Bilal berani iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kira-kira kalau kita hadir di tempat yang agung dan mulia? Di sana ada Sa'ad bin Rabi, di sana ada Abdurrahman bin Auf, di sana ada Bilal bin Abi Rabah, di sana ada Abdullah ibnu Umar, di sana ada Abdullah ibnu Abbas, di sana ada Bilal bin Abi Rabah. Maka pada saat itu bangkit semangat. Ruh tak pernah mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan Sayyidina Ali itu mati, bal ahya, dia hidup, walakin la tash'urun. Kalian saja yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ini 3 tiang. Lalu kemudian i'tikaf, berzikir, baca Quran, merasakan keagungan, kemuliaan dan lain sebagainya. Kehidupan khusus Nabi di alam barzakh. Ini yang tidak dirasakan. Ini laptopnya mungkin belum masuk Islam, jadi hurufnya kacau balau, maka hilang huruf. Kalau di laptop saya hurufnya lengkap ini. Bahwa Nabi SAW memiliki khususan khusus. Itu hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih yang dibacakan Dr. Mustafa Umar, bahwa setiap salam yang diucapkan kepada Nabi maka Allah mengembalikan roh dan Nabi membalas salam doa. Jadi kalau ada orang mengingkari, ngapain salam ke kuburan, ngapain salam ke depan makam Nabi, berarti dia mengingkari hadis sahih. Lalu kemudian bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, hadisnya sahih. Saya melihatkan gambar, saya memberikan hadis. Jangan sampai kita cerita mana gambarnya, mana hadisnya. Inna salatakum ma'rudatun alayya.
Sesungguhnya solawat kalian itu akan dibawa oleh para malaikat kepadaku. Lalu kemudian kata sahabat, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah, sudah hancur. Kata Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak hancur jasadnya. Ustaz yakin dengan hadis ini? Hadis sahih, sikit pun tidak ragu tentang hadis ini. Memangnya Ustaz pernah melihat jasad Nabi? Tidak. Kenapa Ustaz percaya? Sedangkan orang hafal Quran, Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saat penggalian PLTA Koto Panjang digali makamnya, jangankan jasadnya, kain kafannya pun masih utuh. Begitu dibuka nampak wajahnya, masih tersenyum. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita meyakini ini. Tidak perlu jasad Nabi, jasad orang-orang soleh saja pun tidak tersentuh oleh cacing tanah. Lalu kemudian ada sebagian orang yang berdoa. Saat itu dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ya Allah, aku meminta kepada Engkau berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menjadi polemik karena ada setengah orang, sebagian orang mengatakan berdoa ya berdoa aja sama Allah. Ngapain nyebut-nyebut Nabi? Ngapain mesti perantaraan Nabi? Kita kan tidak perlu pakai perantara-perantara. Siapa yang berdoa kepada Allah pakai perantara berarti dia syirik. Oh, ini perlu saya luruskan. Saya bukan ingin mengajak Bapak Ibu berdoa kepada Allah dengan melalui perantara Nabi. Saya hanya ingin menjelaskan hukum yang ada dalilnya. Jangan sampai sesama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu kemudian menyalahkan, apalagi mengatakan saudara kita musyrik hanya karena menyebut Nabi dalam doanya. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lapangkanlah rezekiku. Oh, kamu sudah syirik karena menyebut Nabi antara engkau dan Allah. Langsung saja kepada Allah. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masyru', disyariatkan, lengkap dengan dalilnya. Dalil yang pertama, bahwa Nabi Adam ketika berdoa kepada Allah, dia bertawassul dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Adam Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam menambah, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad, ampunkan dosa. Lalu Allah bertanya, Adam, kenapa kau sebut namanya? Siapa dia? Kata Adam, aku tidak tahu siapa dia. Tapi ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku lihat ada nama tertulis di tiang arasy. Di samping namaku, di samping namamu ada nama Allah Muhammad. Dan aku tahu tidak mungkin dia manusia biasa, pastilah dia manusia yang luar biasa. Maka aku sebut namanya. Apa maknanya? Sebelum dia ada di alam wujud, Adam sudah bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau sebelum dia ada saja boleh bertawassul kepadanya, apalagi setelah dia ada, lalu kemudian sekarang dia tidak ada. Dan ketidakadaan dia tidak sama dengan ketidakadaan kita. Kita tidak ada karena kita mati, tapi dia punya kematian yang khusus, punya ruh yang khusus, dengan jasad yang khusus, dengan kehidupan yang khusus. Dan kita tidak meminta kepada dia, kita minta kepada Allah, tapi menyebut namanya karena kedudukannya yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini? Jelas, ulama menyatakan hadis ini sahih, lengkap dalil-dalil. Orang Yahudi dulu kalau perang, mereka melawan Bani Ghatafan, maka orang Yahudi berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Menang. Apa maknanya? Allah ingin menunjukkan bahwa orang Yahudi pun menyebut namanya, tapi mereka tidak menyebut namanya Muhammad karena mereka tidak tahu namanya.
Mereka menyebut Allahumma inna tawassalu ilaika bijahi nabiyikal mursal. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan nabi terakhir. Karena dalam Taurat dikatakan akan ada nabi terakhir keturunan Ibrahim. Mereka sangka keturunan Ibrahim dari jalur Ishak, padahal keturunan Ibrahim dari jalur Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu maka orang Yahudi dulu sebelum dia lahir sudah bertawassul kepadanya. Lengkap ayatnya surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi memohon kepada Allah supaya menang melawan Bani Ghatafan dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi lahir. Bertawassul kepada Nabi sebelum Nabi lahir. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi lahir. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Tiga-tiga ini disyariatkan. Tak perlu kita mensyirikkan, membid'ahkan orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya bahas tiga-tiga. Apa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semuanya mesti melalui Nabi? Ya, siapa yang datang kepada Allah tidak melalui Nabi maka tidak diterima. Siapa yang berdoa tidak membaca salawat, doa tak diterima. Siapa yang khutbah tidak menyebut salawat, khutbahnya batal. Siapa yang solat tidak menyebut salawat, maka solatnya batal. Siapa yang berdoa tidak menyebut salawat, doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka sebelum berdoa puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Terakhir pun ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lafaz doa tawassul ada lengkap. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul. Mohon maaf Bapak tak bisa foto ini karena huruf Arabnya. Nanti saya kasihkan ke panitia file yang asli flash disk yang belum rusak. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab Pak Ustadz, saya bermohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair tawassul. Orang yang melarang tawassul, ternyata di dinding makam Nabi itu ada syair tawassul. Di mananya Pak Ustaz? Sini. Nanti Bapak Ibu lihat ketika ziarah ke makam Nabi, di bagian atas ada kaligrafi kayu. Kaligrafi kayu. Di sana ada lafaz-lafaz tawassul, tapi dikaburkan. Dibuat kaligrafi itu tidak jelas, seolah-olah tidak ada tulisan, tapi tulisan itu ada. Dan saya sudah berusaha menuliskannya, tapi sekarang pun saya pun tak bisa membacanya. Tak ingat saya syairnya, tapi kaligrafi ini ada. Ini ada tulisan di sini yang lafaznya di dalam bermakna tawassul, memohon kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan zikir beribu? Ada ustadz kiai mengatakan nanti selama di Madinah istighfar 1000 kali, solawat 1000 kali, tasbih 1000 kali. Gimana nih Pak Ustadz? Siapa yang ngasih tahu? Ada ustadz kami, kiai kami mengatakan nanti di Madinah lama-lama banyak selawat 1000 kali. Jangan 1000 kali. Itu perbuatan tidak betul. Padahal niat kiai ustadznya bagus supaya jamaah itu di sana banyak bertasbih. Karena banyak juga fenomena di tanah suci orang-orang lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Tasbih batu nggak cocok, tasbih kayu nggak cocok, kayu koka nggak cocok. Lalu akhirnya nggak jadi. Oleh sebab itu maka nanti saya hari ini azam istighfar 1000. Beli tasbih yang 100, di ujungnya ada 10, sekali putar 100, 200, 300, 700, 800, 900, 1000. Selesai istighfar 1000, selawat 1000. Selesai 100.000, tasbih 1000, DLL dan seterusnya. Atau 2000 atau 3000. Apakah boleh seperti ini? Nah, ini saya
menjawab masalah. Yang tidak masalah tidak usah perlu kita permasalahkan, karena kita ngaji. Tasbih 1000 sebelum tidur dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah, karena beliau bahkan 2000 alfa uqdah, tali disimpulnya 2000 simpul. Sebelum tidur malam beliau memetik 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah 2000. Jadi kalau ada ibu bapak yang berazam, nanti saya mau zikir 2000, bagus. Tapi hitungan itu untuk diri kita saja. Jangan nanti setelah 2000 dipotong. Alhamdulillah hari ini sudah 2000. Like and share. Jangan. Hanya untuk kita saja. Abu Darda bertasbih lebih banyak lagi, 100.000 kali dalam satu hari. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, dia bertasbih satu hari 100.000 kali. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu, nah saya pakai yang Abu Hurairah aja lah Pak Ustadz 2000, bagus. Saya pakai Abu Darda 100.000, bagus. Inilah yang saya bingung Pak Ustadz, 2000 apa 100.000? Sampai sekarang belum saya coba. Pilih salah satu. Imam Zainal Abidin, tadi yang kita lihat kamarnya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali. Namanya sama nama kakeknya. Ali punya anak Husain, Husain punya anak Ali. Kan payah tuh, Ali 1, Ali 2. Tapi karena dia banyak ibadah, maka dia dipanggil dengan Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan sang ahli ibadah. Emangnya ibadahnya apa? 100.000 rakaat. Ini teks 1000 rakaat. Oh gimana itu Pak Ustadz? Saya sudah hitung, rasanya nggak masuk akal. Dia sholat itu 2 saja. Kalau tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Kalau tegaknya sebentar, baca Fatihah saja, rukuk sujudnya banyak. Makanya nanti ibu bapak di Masjid Nabawi itu pilih antara 2. Kalau nampak nanti banyak orang tegaknya lama, berarti rukuknya dikit. Tapi kalau tegaknya sebentar, rukuknya banyak. Kawan saya Pak Ustadz, rukuknya dikit, tegaknya dikit. Nah, berarti itu mazhab ketiga. Nah, makanya nanti ini saya mau jelaskan, siapa yang mau tasbih banyak-banyak, zikir banyak-banyak, artinya amalnya baik, berdalil. Mau sholat banyak-banyak, silakan, jangan takut dibid'ahkan orang. Amir bin Abdul Qais sholat dari terbit matahari sampai asar. Oh, istri saya kemarin Pak Ustadz gak pulang-pulang dari pagi sampai asar, berarti dia ngamalkan ini. Bisa jadi nyasar, bisa jadi juga shopping. Artinya banyak alternatif. Tapi bahwa ada orang yang tidak pulang dari masjid terus beribadah, artinya dalilnya ada, lengkap. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Ambal sholat 300 rakaat sehari semalam. Ada bapak-bapak berangkat dari hotel jam 3 sampai ke Masjid Nabawi, sholat terus, sholat sampai azan subuh, sampai 300 rakaat. Baik sekali, jangan takut bid'ah, karena amalan ini ada dasarnya. Lalu kemudian setelah mengisi masjid tadi dengan ibadah, menuju tempat. Kalau waktu habis kasih tahu saya, karena saya akan uruskan terus. Kalau tidak disuruh berhenti, ini tak berhenti-berhenti. Ini kiblat ke sana. Kiblat ke sana. Ini makam Nabi, ini posisi makam Nabi. Masuk dari pintu ini, Babu Salam. Kami yang perempuan dari mana Pak Ustaz? Dari pintu belakang. Dari kiri satu, dari kanan satu. Kami laki-laki dari sini. Lewat di makam Nabi. Setelah mengucapkan salam, keluar dari Babul Baqi, lalu segera menuju pemakaman. Ini yang kosong ini Pak Ustaz, inilah pemakaman Baqi. Luas sekali, lebih luas dari Masjid Nabawi, atau sama seperti Masjid Nabawi, pemakaman Baqi. Ini doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyarul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Ibu-ibu hanya bisa melihat dari luar pagar, bapak-bapak laki-laki masuk ke dalam. Maka memang semestinya ibu-ibu yang ingin jadi bapak-bapak, bukan seperti zaman sekarang banyak bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu. Tapi jangan berkecil hati, karena salam ibu juga sampai kepada arwah-arwah orang-orang soleh yang ada di sana.
Ini apa nih Pak Ustadz? Ketika masuk dari pintu, nih masuk dari pintu, bukanya pagi habis subuh dengan habis asar sore. Masuk dari pintu nih, maka yang pertama ketemu dengan makam. Ini makam. Ini makam nih. Tapi tidak ada nisannya, hanya batu-batu saja. Tapi ada batu-batu keliling. Ini makam istri Rasul SAW. Ini nama-namanya. Ini yang tiga nih Pak Ustadz. Itu makam Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Ini anak Nabi. Ini istri Nabi. Yang ujung ini besar. Ini makam Utsman bin Affan. Abu Bakar di dalam kamar Nabi, Umar di dalam, Utsman bin Affan. Yang ujung Sa'ad bin Abi Mu'az, Abu Sa'id Al-Khudri, Fatimah binti Asad. Yang sendirian ini itulah ibu susu Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Nisannya tak ada. Tapi ketika kita masuk ke dalam, tidak bisa. Atau di kopi ini di HP, nanti masuk ke dalam tengok HP. Nah, tapi tengok juga sekali-sekali, jangan tengok HP terus. Oh, ini nisan. Ini gunanya untuk apa? Tidak ada. Bukan berarti kita ingin mengambil tanahnya dibawa pulang, enggak. Tapi kita ingin mengenang sejarah, ingin mengetahui tempat lokasi. Karena beda rasanya kalau kita hanya sekedar melewati begitu saja dengan tahu tempat makam-makam ini. Nah, inilah posisi makam yang ada di dalam pemakaman Baqi. Lalu kemudian mengunjungi beberapa tempat sejarah. Ini banyak orang salah. Ketika dia lihat bukit ini yang tidak terlalu tinggi, dikatakannya bukit Uhud. Padahal itu bukan bukit Uhud. Yang Uhud itu adalah yang tinggi, yang panjang. Lebih kurang 7 km panjang. Ahad satu bukit Ahad. Tapi kalau satu bukit memanjang, namanya Uhud. Ahad, Uhud. Satu bukit yang menyatu. Kalau bahasa kitanya apa itu? Bukit barisan. 7 km. Sedangkan bukit ini, nanti kita tegak berada di atas bukit ini, melihat bukit. Ini mereka yang sedang tegak ini, lihat bukit yang panjang. Bukit Uhud itu yang panjang ini. Sedangkan bukit tempat tegak ini disebut dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat, bukit tempat pemanah. Karena Nabi mengatakan, hai para pemanah, kalian berada di sini, manah dari atas. Sedangkan Nabi di bawah. Nah, makanya nanti tegak di atas Jabal Rumat, membayangkan bagaimana terjadinya perang yang sangat dahsyat tahun ketiga, yang disebut dengan perang Uhud. Ini dia. Mana Jabal Rumat itu Pak Ustaz? Ini Jabal Rumat. Masjid Nabawi di mana? Sini Masjid Nabawi. Bukit Uhud, ini Bukit Uhud. Pasukan kaum muslimin hijau. Pasukan kafir musyrik biru. Jabal Rumat pemanah di sini. Kata Nabi, kalian tetap berada standby di sini, aku perang di bawah. Nanti kalau aku kalah, kalian jangan turun. Kalau aku menang, kalian jangan turun. Ternyata Nabi dan pasukannya menang. Ketika melihat menang, tertarik untuk mengambil harta rampasan perang. Akhirnya pasukan yang berada di atas ini turun ke bawah. Ketika pasukan pemanah di atas turun ke bawah, maka pasukan musyrik dari belakang menyerang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terperangkap dari depan, dari belakang. Meninggal syuhada. Itulah di antara yang meninggal paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sampai patah giginya, sampai berdarah. Lalu kemudian sahabat mengepung untuk menyelamatkan Nabi. Mereka ikhlas mati syahid. Saat itulah sahabat meminta, ya Rasulullah, ini saatnya genting berdoa, karena doa engkau tinggal satu lagi. Kalau engkau panjatkan doa ini, rata mereka ini dengan tanah mati. Kata Nabi, tidak. Kenapa kau simpan doa itu ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Biarlah doa itu kusimpan sebagai syafaat. Makanya nanti orang, bapak ibu jangan heran ketika berada di atas ini dia menangis. Kenapa?
mengenang bagaimana pasukan musyrik mengepung pasukan kaum muslimin dari kanan dan dari belakang. Panglima yang menyerang dari belakang ini namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan Islam Pak Ustaz, sebelum masuk Islam. Tahun ketiga dia belum masuk Islam, dan dia yang menyerang pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggallah paman Nabi bernama Hamzah. Hamzah dimakamkan. Makanya nanti kita akan berziarah ke makam syuhada Uhud. Hamzah disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang yang mati syahid. Kita akan tegak berdiri di sini menyaksikan pemandangan Uhud, melihat syuhada Uhud. Orang yang tidak mengerti sejarah, dia hanya akan tegak-tegak, habis itu foto-foto, update status. Udah panas, ya pulang. Kalaupun menangis karena sudah melontar, bukan melontar jumroh, melontar rial. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin jamaah betul-betul napak tilas perjalanan umrah, bukan sekedar wisata religi, tapi mengenang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pergi ke masjid yang pertama didirikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Quba pada hari Senin. 4 malam Nabi menginap di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam ini berdirilah satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Susah, sulit, tapi 4 hari berdiri satu masjid. Bagaimana dengan kita sekarang? Berapa banyak masjid, peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Bebulu batu itu, belum juga berdiri masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap perjalanan, setiap langkah kaki pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Siapa yang sholat sunat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Makanya sebelum berangkat itu wudhu dulu, takut nanti sulit wudhu. Sholat dulu, habis sholat baru foto-foto. Karena banyak juga orang lupa. Nah, oleh sebab itu maka ada skala prioritas. Lalu kemudian setelah itu dibawa menuju 3 nama, lokasinya satu. Ada menyebutnya Khandaq, ada menyebutnya Ahzab, ada menyebutnya Masjid 7. Kenapa disebut dengan Khandaq? Khandaq artinya parit. Karena ketika itu ini Madinah. Ini Madinah. Ada 2 bukit besar. Di kiri bukit, di kanan bukit. Madinah di sini, Makkah di sini. Maka kalau sampai pasukan masuk menyerang umat Islam, habis Madinah. Bagaimana cara supaya kuda-kuda tidak bisa lewat? Digali parit panjang. Parit ini bahasa Arabnya Khandaq, dan ini usul dari sahabat Nabi dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, boleh nggak strategi kami dipakai? Kata Nabi, silakan. Apa strateginya wahai Salman? Bagaimana kalau kita gali parit ya Rasulullah? Silakan. Digalilah parit. Maka disebut perang ini dengan perang Khandaq. Kenapa perang ini disebut dengan Ahzab? Ahzab artinya partai-partai. Karena saat itu bergabung 3 partai, aliansi 3 partai. Partai munafik, partai kafir, partai musyrik. Ketiga partai ini berkomplot untuk mengeroyok Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dengan perang Ahzab. Kenapa disebut dengan Masjid 7? Karena ini waktu menggali parit ada pos-pos penjagaan. Posnya 7. Tempat bekas penjagaan sahabat itu dibangun masjid. Tapi yang tinggal sekarang masjid yang ke-7 ada di atas bukit. Yang lain sudah disatukan menjadi satu masjid besar, panjang. Maka disebut dia dengan Masjid 7. Nah, jamaah akan dibawa sholat ke Masjid 7, disebut Khandaq, disebut Ahzab, disebut Masjid 7. Satu tinggal di atas bukit. Nah, ini yang akan dilihat kaum muslimin. Saat menggali pasir itu, jangan bayangkan Nabi Muhammad tegak berdiri pakai tongkat lalu merintahkan angkat. Disitulah sahabat melihat Nabi mengangkat jubahnya ke atas. Nabi pakai celana panjang, jubahnya diangkat ke atas. Terangkat kami melihat perut Nabi terkena lumpur, dan lumpur itu basah karena keringatnya. Bagaimana seorang Nabi yang mulia dan agung, pemimpin seluruh pemimpin Nabi dan Rasul, tapi tetap mau mengangkat low profile, rendah hati, tawadu, mengangkat pasir, mengangkat tanah dari lubang naik ke atas. Itu pelajaran penting tentang perjalanan umroh.
yang perlu diresapi oleh setiap jamaah. Masjid Qiblatain 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ke sana Baitul Maqdis, ke sana ke Makkah 180 derajat. Lalu kemudian ketika menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi mengejek. Lihat itu, Muhammad mengaku menyembah Allah, tapi ternyata arahnya ke Baitul Maqdis. Maka setelah 17 bulan Nabi mendongakkan kepalanya ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu mendongak ke atas wahai Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami mengarahkan wajahmu ke kiblat yang engkau suka. Turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perubahan arah kiblat itu terjadi di Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya dua kiblat. Satu kiblat arah ke Makkah Al-Mukarramah, satu arah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa Nabi pun berdoanya 17 bulan baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban baru turun ayat. Kenapa kita terlalu memaksakan? Lalu kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebagaimana Allah memuliakan Masjidil Haram, begitulah Allah memuliakan Masjidil Aqsa. Kenapa penilaian kita berbeda antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Mudah-mudahan Allah menolong supaya kita juga bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, insyaallah. Amin. Dan selama di sana nanti memperbanyak salat sunat supaya tidak bingung. Nanti Bapak Ibu akan melihat jamaah-jamaah umroh yang masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan bingung. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, tengok sana, tengok sini, lihat bawah, lihat atas, foto sama masjid, habis itu foto sendiri, habis itu tidur. Tak tahu apa yang mau dilakukan. Oleh sebab itu, masuk sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat isyraq kalau pagi, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Begitu banyak sholat sunat. Untuk merebut apa? Yang dikatakan Ustadz kita Dr. Mustafa Umar dari hadis Nabi, 1000 rakaat di masjid kita, baru 1 rakaatnya di Masjid Nabawi. Oleh sebab itu berlomba-lomba memperbanyak sholat sunat. Hari-hari di Madinah diisi dengan sholat berjamaah, jangan sampai tinggal. Berdiam diri dalam masjid i'tikaf, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, muhasabah, introspeksi diri, amal-amal soleh lainnya. Itulah yang dapat saya jelaskan perjalanan Al-Madinah Al-Munawwarah. Lebih kurang kita bersama dari mulai jam 9 tadi, sekarang jam 10.30, lebih kurang 90 menit kita bersama membahas tentang perjalanan Madinah. Adapun perjalanan Makkah, besok Bapak Ibu sudah ke Madinah, tinggal lihat saja di www.youtube.com. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa. Yang ini Ustadz Maliki, penulis buku public speaking. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Saya kembalikan ke Ustaz Malik.